kami Majlis Taklim Al-Buraq, kami Majlis Taklim Al-Buraq, berjuang bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kami Majlis Taklim Al-Buraq. Al-Buraq siap berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik. Kita dapat berkumpul kembali di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lebih baik insyaallah. Maka dari itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat beserta salam kita haturkan kepada alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah panjangnya sebelum masuknya bulan Ramadan, Rasul berkhutbah. Khutbahnya sangat panjang. Di penggalan khutbahnya itu Rasul menyatakan wa huwa syahrus sabr. Bulan puasa adalah bulan sabar. Nah, sekarang sabar nih. Ya, habis taraweh yang lumayan, alhamdulillah. Setelah itu kita dengarkan tausiah. Mudah-mudahan setelah santapan jasmani sudah kita makan, sekarang santapan rohani. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasul itu bahagia. Makanya kita nih sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Hati-hati bagi seorang yang di hatinya ada unek-unek, ya, di hatinya nih kayak nggak suka dengan datangnya bulan Ramadan, maka dosanya dosa besar itu. At-tadajjur bi qudumi Ramadan minal kabair. Ya, Ibn Hajar radhiyallahu anhu, Imam Ibn Hajar, beliau menyatakan di kitab Zawajir bahwasanya orang yang tadajjur nih hatinya berat dengan datangnya bulan Ramadan, minal kabair, itu diantara dosa besar. Hati-hati, ada orang yang gerendel hatinya. Wah, Ramadan lagi, ya Ramadan lagi, puasa lagi lah. Ya, itu apa? Minal kabair, dosa besar. Apalagi nggak puasa. Jadi Rasul SAW itu bahagia sekali ketika datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang kita nih umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya baina sittin wa sab'in secara umum, ini bisa menandingi umat terdahulu.
Jadi kapan diantaranya kita nih bisa menandingi ibadah umat terdahulu yang umurnya 1000-an tahun? Yaitu ketika bulan suci Ramadan, yang mana pahala dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Yang sunnah jadi, yang wajib dilipat gandakan jadi berapa? 70 kali lipat. Ya, sunnah wajib 70 kali lipat. Bahkan sumtus shaim, diamnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, diamnya apa? Ibadah. Ya. Apalagi baca Qur'annya. Ini bukan berarti diamnya ibadah, diam mulu nggak baca Quran, baca Quran. Nah, di bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Intinya yang pertama, mumpung Ramadan masih awal-awal nih, bahagiain diri kita. Masalah kita taruh dulu dah. Masalah dunia, masalah dengan ini, dengan itu, unek-unek ini itu, masalah dengan fulan. Bulan Ramadan taruh dulu jauh-jauh. Udah kita hormati bulan yang tamu yang kita tunggu selama ini, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi Nabi menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Yang awal tadi man shoma Ramadan. Apa man shoma artinya? Barang siapa yang imanan, dengan keimanan, ya, iman. Wahtisaban. Apa wahtisaban? Ihtisab. Ihtisab nih murni mengharap apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, murni mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena suatu perihal dunia dan lain sebagainya, itu mukhlishan biqalbihi, ikhlas dalam hatinya. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min, maka Allah akan hapus dosa sebelumnya. Nah, hadis yang keduanya, man qama. Apa man qama? Beribadah. Ya, qama ini ibadah di malam harinya. Man qama Ramadan, barang siapa ibadah di malam harinya, ya, dalam diantara tafsir hadisnya, iman dan ihtisaban, sama dengan iman dan ihtisab, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Nah, di sini di kesempatan yang singkat ini saya insyaallah Al-Fagir akan menyampaikan 2 resep nih. 2 resep kita dapat pahala apa ya? Pahala orang yang berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa, ya, pahalanya besar gak? Siapa yang balas? Allah. Bahkan Allah menyatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala fi haditsil qudsi. Di hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, semua amal ibni Adam nih buat dia. Salat kita nih buat kita. Zakat buat siapa? Kita. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa ini buatku, untukku. Jadi puasa ini buat siapa? Allah. Apa kata Allah? Wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Tuh. Jadi balasan puasa ini dari siapa langsung? Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling ya yang kita lihat nih, ini menurut Allah paling kecilnya, kalau menurut kita besar, adalah surga. Yang lebih besar dari itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Nah, resepnya orang yang dapat pahala orang yang berpuasa. Kenapa harus kita tahu resepnya? Karena orang puasa ini, karena besar pahalanya, cobaannya juga apa? Makanya ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Pertama apa? Kizib. Apa kizib? Dusta, bohong. Kita bohong di bulan Ramadan, hilang pahala Ramadan. Pahala puasa hilang tuh. Pertama kizib. Yang kedua, an-namimah. Apa an-namimah? Mengadu domba, menghasut, memprovokasi. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, al-ghibah. Apa ghibah? Menggunjing, mengumpat, ngomongin keburukan orang.
tebar hoax kemana-mana. Ini ghibah. Ya, apa ghibah dalam arti Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menyatakan, dzikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqa. Engkau menyebutkan sesuatu yang dapat menyakiti, melukai saudaramu walaupun kamu benar. Walaupun apa? Benar. Kalau dusta itu namanya fitnah. Ya. Pertama tadi apa? Yang dapat pahala, ya, batalin pahala puasa. Bohong. Yang kedua, adu domba. Yang ketiga, al-ghibah. Yang keempat, al-yaminul kadhibah. Sumpah palsu. Hati-hati nih. Ya, demi Allah punya sayap, padahal bukan punya dia. Demi Allah saya dizalimi, padahal nggak dizalimi. Sumpah palsu dapat membatalkan pahala puasa. Dan yang terakhir yang paling susah ini an-nadhar bisyahwah. Melihat dengan pandangan syahwat, dengan hawa nafsu. Ya. Sayyid Ahmad Sayyid Hasan Al-Kaf, beliau punya kitab namanya Taqriratus Sadidah. Punya nggak ente kitabnya? At-Taqriratus Sadidah, tahu? Ya, beli tuh. Ya, harus beli. Tolong beliau harus punya itu kitab. Itu pedoman mazhab Syafi'i. Dasar-dasar ada di situ. Itu ada bab ibadat, nanti ada bab muamalat. Beli dua-duanya tuh. Apa namanya tadi? At-Taqriratuh. Catat. Ya, beli nanti tuh. Itu penting buat pedoman kita nih. Ya, tolong beliau harus tahu. At-Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Imam oleh Habib Hasan Al-Kaf. Beliau menyatakan, ya, an-nadhar bisyahwah ini penjelasannya ada dua. Ada berapa? Makanya pada bawa buku nih tiap malam ya. Namanya pesantren kilat nih. Yang pertama, an-nadhar haram, an-nadharul haram. Mandang sesuatu yang haram. Ya. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah suatu saat nih jalan bersama Rasul. Allahumma shalli wasallam. Jalan bersama Rasul, terus ada suatu katakanlah ada maksiat di situ. Ya. Nah, ketika Sayyidina Ali melihat, langsung dipalingkan lagi. Lalu Rasul menyatakan, lakal ula wa alaika tsaniyah. Pertama kali kau lihat ini nggak apa-apa. Tapi kalau langsung dilihatin terus, maka itu bisa apa ya? Haram, dosa. Jadi kalau maksiat nih, misal ada yang haram, kita ngelihat nggak sengaja, ngelihat aurat nggak sengaja, udah langsung palingin. Ya, makanya hati-hati di bulan Ramadan. Selain dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan doh. Ini hati-hati yang sering ngirim stiker-stiker apa ya, yang aurat kebuka nih. Ya, stiker aurat kebuka, perempuan yang apa ya, bisa mengangkat hasrat syahwat. Hati-hati. Ini kalau meninggal dosanya masih ngalir. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ya, yang disar, yang maksiat disar itu selama belum dihapus atau dia belum taubat atas dosanya tadi, terus dosanya apa? Mengalir tuh. Di bulan Ramadan tambah lagi. Orang yang tadi khusyuk ngelihat gara-gara foto aurat yang dia lihat orang jadi nafsu, dia juga dapat andil dosa. Hati-hati nih. Jadi an-nadhar bisyahwah makna yang pertama an-nadharul haram, yang kedua an-nadharul halal bisyahwah. Ngelihat yang halal dengan syahwat. Yang suami istri ngelihat istrinya nafsu, ya, di siang hari Ramadan, itu juga sama, dapat membatalkan pahala puasa. Ya, makanya i'tikaf seorang laki-laki dianjurkan di bulan suci Ramadan di mana? Di masjid atau di musalla, di majelis. Perempuan di rumah. Ya, apalagi orang-orang yang baru nikah, jangan ya tidur bareng di siang hari, ya. Bahaya nanti, ya. Apalagi sampai berhubungan, dosanya besar dan apa ya, sanksinya juga besar. Apa sanksinya? Memerdekakan budak perempuan, udah nggak ada budak. Ya, yang kedua sanksinya puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh, bagi orang yang batal puasa di siang hari Ramadan dengan sebab berhubungan intim. Nah, jadi ada 2 resep. Yang pertama agar kita mendapatkan pahala yang puasa. Apa? Kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Tuh. Jadi iftar, ngasih takjil, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa.
Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Lalu sahabat menyatakan, qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu. Ya, tidaklah semua di antara kami yang punya sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Tapi kata Rasulullah SAW, pahala itu diberikan bagi siapa? Bagi orang yang berikan makanan bagi orang untuk orang yang berpuasa, walaupun dengan hanya seteguk susu atau sebutir kurma atau seteguk air putih. Itu dapat mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Jadi satu. Yang kedua, agar kita dapat Lailatul Qadar dan masuk orang ibadah di malam hari, jaga dua waktu ini. Pertama, sholat isya berjamaah. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Apa yang pertama? Yang kedua? Apa dasarnya? Rasul SAW pernah bersabda, Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia seperti orang yang menghidupkan setengah malam. Tuh, ya. Dan subuh kemana? Wa man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qama lailan kullah, maka ia seakan-akan menghidupkan seluruh malam. Jadi orang yang isya berjamaah, subuh berjamaah, seperti menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Lalu masuklah kepada sabda Nabi yang awal tadi, barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan, di malam hari terkhususnya, iman wa ihtisaban, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosanya diampuni yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini karena apa? Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ya, karena nyawa nggak ada yang tahu. Ya, kemarin baru mau masuk Ramadan meninggal. Satu hari Ramadan meninggal. Ya, siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik buat kita semua, dan kita dijadikan hamba yang khusus di bulan suci Ramadan, dan kita yang diselamatkan dengan bulan Ramadan, bukan yang terjerumus ke api neraka dengan sebab Ramadan. Al-hadiniyah wa ala kulli salih hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Din ya kana wa nasta'inu mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih al-fikr minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kami Majelis Taklim Al-Buraq. Kami Majelis Taklim Al-Buraq berjuang bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kami Majelis Taklim Al-Buraq. Berteman
kegiatan Ramadan di Abul Wak ini yang pertama kita mengadakan buka bersama, terus juga mengadakan sahur bersama, dan juga baca Quran bersama, dan baca kitab kuning. Insya Allah besok lusa sudah siap. Insya Allah mohon doanya berkah selalu dan al-borak selamanya segalanya di ridha Allah Subhanahu wa taala.